Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini di mata kuliah praktikum kewirausahaan, saya di Orotof Mideda NPM 1910401343 akan mempresentasikan tentang materi di materi pertama, materi kedua, dan materi ketiga. Di materi awal ini, jenis produk dari kelompok kami ambil adalah produk minuman kopi, yang lebih spesifiknya kopi dari biji pepaya. Nama produknya yaitu Coffee. Untuk poin pertama, produk yang akan dijual usaha nanti merupakan produk yang banyak dinikmati, yaitu minuman kopi. Yang membedakan dari para pesaing, kami memanfaatkan biji pepaya menjadi kopi yang mempunyai banyak manfaat seperti membunuh racun di usus dan liver, juga untuk kesehatan ginjal. Poin kedua, apabila saya menjadi konsumen, saya akan berkenan untuk membeli karena kopi dari biji pepaya merupakan kopi anti kafein dan terhitung unik. Yang ketiga, produk minuman ini kami perkirakan 5 hingga 10 tahun ke depan masih bisa dijual, karena selain memiliki khasiat yang tinggi, kopi juga merupakan kebutuhan sebagian orang di seluruh kalangan, terutama laki-laki yang gemar mengkonsumsi. Poin berikutnya, dengan memberi kepuasan kepada konsumen seperti kualitas produk dan pelayanan yang baik, sehingga produk kami memberi energi positif kepada para konsumen dengan keunggulan-keunggulan yang ada. Poin kelima, tentu kami akan berinteraksi dengan konsumen agar lebih mudah mengetahui selera yang diminati dan sesuai dengan target pasar untuk mempromosikan produk kopi dari biji pepaya. Tentunya konsumen membutuhkan olahan kopi dari biji pepaya ini, terutama bagi para konsumen yang gemar mengkonsumsi kopi untuk pendukung saat bekerja. Dengan tidak adanya kafein ini, mungkin bisa menjadi salah satu solusi bagi para pekerja sebagai pilihan lain jika merasa bosan dengan kopi yang memiliki cita rasa yang seperti itu saja. Untuk poin ketujuh, perkiraan untuk olahan minuman kopi dari biji pepaya produk kami ini yaitu range-nya sekitar 15.000 sampai 25.000. Poin ke-8, tentunya konsumen yang menjadi target pasar akan mampu membeli minuman kopi dari biji pepaya ini karena harga yang diperkirakan setara atau bahkan lebih murah dibanding kopi yang dijual pada umumnya. Poin berikutnya, keunggulan yang paling utama adalah kami membuat kopi dengan tanpa adanya kafein sebagai kandungannya. Juga biji pepaya dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Selain itu, biji pepaya mempunyai efek antioksidan alami dalam darah karena adanya kandungan etanol, juga etil asetat. Dan poin terakhir, tentu saja produk yang kami presentasikan ini berkualitas. Selain berdampak baik bagi image usaha tersebut, juga dapat memenuhi kepuasan konsumen. Sebenarnya juga tergantung konsumen untuk memilih, tetapi kualitas produk menjadi prioritas utama kami. Oke, berikutnya di materi kedua yaitu tentang menentukan logo usaha dan produk yang akan dijual. Setelah melalui berbagai diskusi, maka terbentuklah logo yang kami diskusikan tentang logo produk kopi ini. Untuk menanggapi poin yang pertama, logo yang kami gunakan tentunya memiliki keunikan tersendiri. Logo ini mencakup unsur ikon cangkir dan buah pepaya yang melambangkan bahan dasar produk ini. Dengan adanya ikan pepaya ini membuat kesan unik dan membuat siapa saja yang melihat ingin mencoba produk kami. Poin kedua,
Logo ini menarik meskipun dikemas dengan bentuk dan ukuran besar karena model logo simple, tetapi tetap memiliki daya tarik dan elemen-elemen logo seimbang, sehingga dapat disesuaikan jika ditempatkan dimanapun. Logo produk kami juga dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan tren di pasaran. Poin ketiga, logo produk kami tentu saja eye-catching dan mudah diingat. Meskipun logo yang dibuat simple, tapi konsumen dengan mudah dapat menyimpulkan produk seperti apa yang kami jual, seperti dengan adanya gambar biji pepaya yang merupakan bahan dasar dan utama dari produksi kopi ini. Untuk penjabarannya, di poin pertama, produk ini menawarkan sesuatu yang belum pernah dirasakan oleh konsumen sebelumnya, karena kebanyakan pesaing rata-rata masih menggunakan biji kopi yang sangat umum, sedangkan kami menggunakan biji pepaya dengan campuran berbagai varian rasa seperti dengan susu, dengan vanila, juga dengan brown sugar. Poin kedua, tentunya kualitas produk kami mempunyai performa yang lebih baik bagi konsumen dibanding dengan minuman kopi biasanya. Dengan mengkonsumsi ini, para konsumen tidak akan perlu khawatir akan dampak negatif karena jauh dari produk yang berkafein. Poin ketiga, tentunya produk kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik konsumen karena masih jarang atau bahkan tidak ada yang menjual produk seperti biji pepaya ini. Produk ini juga mampu memenuhi keinginan konsumen mengkonsumsi kopi tetapi yang mempunyai penyakit mah. Dengan mengkonsumsi ini, apalagi jauh dari kafein, tentu saja jauh dari penyakit yang akan datang. Poin keempat, tentunya produk ini memiliki manfaat. Dengan keunggulan yang dimiliki produk kami, konsumen dapat merasakan manfaat untuk tubuh. Poin kelima, desain merupakan salah satu faktor utama yang mencerminkan produk yang dijual. Dengan melihat desain, konsumen akan mengetahui produk kami sehingga dalam membuat desain harus menarik dan orisinal karena akan menjadi ciri khas dari produk ini. Poin berikutnya, merek bukan faktor utama menurut kami, tapi tetap bisa jadi salah satu faktor kunci. Tapi yang terpenting, bagaimana suatu produk dapat lebih menonjol dibandingkan pesaingnya dan tentu memiliki solusi agar nilai produk lebih tinggi. Poin ketujuh atau poin terakhir tentang harga merupakan salah satu faktor utama karena dengan harga konsumen akan melihat seberapa pantas nilai jual kopi tersebut. Para pencinta kopi pasti akan dapat menilai bahwa kopi produk kami mempunyai harga yang pas, cita rasa yang unik dan berbeda dari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Dwi Ramadhani dengan NPM 1910401345. Cara pertama yang kami lakukan dalam meningkatkan awareness konsumen yaitu dengan membangun citra di media sosial. Karena pada zaman sekarang, hampir seluruh masyarakat memiliki dan menggunakan media sosial. Cara kedua dalam meningkatkan awareness konsumen yang dapat kami lakukan yaitu dengan mengikuti event-event tertentu. Karena dengan begitu memudahkan kesempatan bagi para calon konsumen untuk mengenal dan mengetahui produk kami secara langsung. Cara kami dalam memperlihatkan nilai atau value dari produk kami yaitu melalui kualitas produk kami itu sendiri. Karena kopi yang kami buat berbahan dasar biji pepaya yang memiliki keunggulan diantaranya yaitu non-kafein, bermanfaat bagi tubuh, dan tidak membuat kecanduan. Nilai dari produk kami juga dapat dilihat dari harga yang terjangkau, yaitu berkisar dari harga Rp15 sampai Rp25.000 saja. Dan dari segi pengemasannya yang menggunakan botol plastik sehingga fleksibel, mudah dibawa kemana-mana tanpa takut tumpah dan pecah. Penjualan dapat kami lakukan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya. Untuk pengenalan produk, kami memberikan promo ataupun giveaway sehingga dapat menarik perhatian konsumen.
Selain itu, bergabung dengan mitra layanan food delivery seperti Gojek dan Grab juga dapat kami lakukan untuk memasarkan produk kami, dan e-commerce seperti Shopee ataupun Tokopedia yang memudahkan kami untuk menjangkau pesanan konsumen yang berada di luar daerah kami. Kami akan mengadakan survei secara berkala untuk memastikan konsumen memperoleh nilai dari produk yang kami tawarkan, yaitu dengan membuat beberapa daftar pertanyaan sehingga kami mengetahui seberapa besar kepuasan yang diperoleh konsumen terhadap nilai produk kami. Kami akan memberikan dukungan purna jual tentang produk kami melalui aplikasi WhatsApp ataupun Instagram yang tertera pada kemasan produk. Hal tersebut kami lakukan agar konsumen dapat memberikan kesan baik dan buruknya, sehingga kami dapat terus mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dari produk kami, dan kepuasan terhadap pelanggan pun akan tetap terjaga. Untuk segmentasi lokasi, kelompok kami merencanakan lokasi penjualan yang berada di jalan raya yang strategis, di mana banyak dilewati oleh para pengguna jalan dengan berkonsep mendirikan kedai kecil. Dari segi segmentasi harga, kami berharap produk yang kami tawarkan dapat dijangkau oleh seluruh golongan, baik itu golongan menengah ke atas maupun golongan menengah ke bawah. Segmentasi demografi produk kami tidak spesifik secara gender, karena produk kami dapat dikonsumsi oleh pria maupun wanita, dari usia remaja hingga lansia, karena aman bagi kesehatan tubuh, tidak mengandung kafein, dan tidak menyebabkan ketergantungan, jadi aman bila ingin dikonsumsi setiap hari. Segmen yang kami sebutkan tadi tentunya dapat membeli produk kami, karena harga yang kami tawarkan relatif terjangkau, mulai dari harga Rp15.000 sampai Rp25.000 saja. Harga tersebut sebanding dengan harga yang ditawarkan oleh kopi-kopi lainnya, tetapi yang menjadi pembeda yaitu kualitas produk kami dengan kandungan manfaatnya. Segmen yang sudah saya sebutkan tadi tentunya dapat memahami produk yang kami tawarkan, karena pada saat ini, baik generasi muda maupun lansia menjadi penggemar kopi atau bahkan menjadi pecinta kopi. Konsep dari produk kami bertujuan agar semua kalangan masyarakat dapat mengkonsumsi kopi tanpa takut kecanduan, aman bagi penderita lambung ataupun MAH, dan bermanfaat bagi organ tubuh. Dari segmen pasar kami, konsumenlah yang berperan dalam pengambilan keputusan pembelian. Setelah mereka menerima pengaruh dari produk kami, maka mereka sampai pada keputusan untuk membelinya. Tentunya produk yang kami tawarkan dapat dikonsumsi secara terus-menerus, karena pada saat ini kopi sudah menjadi kebutuhan bagi sebagian orang, baik di kalangan remaja maupun di kalangan lansia. Media yang kami gunakan adalah publikasi online dengan memanfaatkan media sosial. Keuntungan utamanya sudah pasti jangkauan penjualan yang sangat luas dan akses yang lebih mudah dijangkau oleh segmen pasar kami. Salah satu cara yang kami gunakan yaitu dengan memberikan promo dan giveaway pada konsumen kami di waktu-waktu tertentu, seperti hari Lebaran, hari Natal, hari Valentine, dan hari anniversary kopi kami. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurnia Wahyuni, NPM 1910401340 dari 4D3 Manajemen Pajak. Untuk yang pertama dari SWOT yaitu strengths atau kekuatan. Untuk kopi atau produk kami memiliki kekuatan yang pertama, kualitas dan manfaat produk bagi tubuh. Yang kedua, aman dikonsumsi bagi seorang yang alergi produk kafein. Yang ketiga, harga lebih terjangkau. Yang keempat, bahan baku mudah didapat. Yang kelima, packaging yang mudah dibawa dan praktis atau anti tumpah. Sementara untuk pesaing yang pertama atau Sai Coffee memiliki kekuatan yang pertama yaitu memiliki rasa yang bervariasi, yang kedua yaitu harga relatif murah, yang ketiga yaitu konsep kedai kopi yang menarik, yang keempat yaitu promosi dan pengiklanan yang lebih luas. Untuk pesaing yang kedua yaitu Racik Nusantara memiliki kekuatan yang pertama lokasi yang kedai kopi yang strategis, yang kedua packaging atau desain kemasan yang unik dan praktis, yang ketiga yaitu kualitas kopi yang baik, yang keempat yaitu konsep kedai kopi yang unik.
Yang kedua dari SWOT yaitu weakness atau kelemahan. Untuk coffee memiliki kelemahan yang pertama, produk belum terlalu dikenal. Yang kedua yaitu produk tidak tahan lama. Yang ketiga, belum menjalankan pemasaran secara online. Yang keempat, belum memiliki pelanggan yang tetap. Sementara untuk pesaing yang pertama atau Sai Coffee memiliki kelemahan yang pertama yaitu produk tidak tahan lama, yang kedua yaitu sarana promosi belum maksimal, yang ketiga kompetitor lain lebih kuat. Sementara untuk pesaing kedua atau Racik Nusantara memiliki kelemahan yang pertama yaitu produk tidak tahan lama, yang kedua brand awareness yang rendah, yang ketiga kompetitor yang lebih kuat. Yang ketiga dari SWOT yaitu opportunities atau peluang. Untuk coffee yang pertama memiliki peluang gaya hidup dapat menambah minat konsumen. Yang kedua memperluas jaringan untuk meningkatkan daya jual beli. Yang ketiga mengembangkan bisnis dengan menambah produk baru. Yang keempat ketersediaan bahan baku yang memadai. Sementara untuk pesaing yang pertama atau Sai Coffee memiliki peluang yaitu 1. Melakukan strategi promosi dengan lebih maksimal agar konsumen tertarik. Yang kedua, peluang pasar yang dapat dijangkau oleh kedai kopi masih luas. Yang ketiga, ketersediaan bahan baku yang cukup. Untuk pesaing yang kedua atau Racik Nusantara memiliki peluang yaitu yang pertama, berkembangnya usaha UMKM berkat program pemerintah. Yang kedua, yaitu menarik konsumen baru dengan penawaran khusus. Yang ketiga, membuka outlet di lokasi baru. Untuk yang terakhir dari SWOT adalah threats atau ancaman. Untuk coffee, yaitu memiliki ancaman yang pertama, konsumen jarang atau belum ada yang mengenal produk kita. Yang kedua, tingkat pesaing kedai kopi yang tinggi. Yang ketiga, daerah distribusi pesaing yang luas. Dan yang keempat, varian rasa yang terbatas. Untuk pesaing yang pertama, yaitu Sai Coffee memiliki ancaman yang pertama, harga bahan baku yang tidak stabil. Yang kedua, biaya hidup masyarakat. Yang ketiga, pesaing dengan kedai kopi sejenis. Yang keempat, terkadang varian yang disajikan tidak dapat semuanya dipesan. Sementara untuk pesaing kedua atau Racik Nusantara, yaitu yang pertama bahan baku yang digunakan sudah banyak, yang kedua banyak kedai kopi yang sejenis, dan yang ketiga yaitu tidak semua orang dapat mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein. Jadi kesimpulan yang diperoleh dengan analisa menggunakan SWOT pada ketiga produk minuman kopi tersebut yaitu dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keunggulan juga kelemahan di bisnis produk kopi kami. Namun jika bisnis ini dilakukan dengan kegiatan promosi yang tepat, masa bisnis kopi ini akan dengan mudah dibanjiri oleh pengunjung. Sebaliknya, jika kami malas untuk melakukan inovasi-inovasi baru, maka produk kami akan tertinggal dengan pesaing lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rincian anggaran. Rincian anggaran merupakan perkiraan biaya yang nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bisnis. Dalam menjalankan bisnis, seseorang tentunya perlu melakukan rincian anggaran untuk bisnisnya. Tanpa rencana anggaran yang jelas dan rinci, bisnis tentu tidak akan maju atau berkembang sesuai keinginan. Untuk rincian anggaran yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap yang memuat biaya peralatan. Untuk biaya peralatan sendiri terdiri dari botol 250 ml, sendok plastik, toples plastik, teko plastik, termos air panas, kantong plastik, pisau, serbet, gunting, corong, fruiter, boots portable expander, kursi plastik, blender, centong, dan termos es. Dengan total yang dikeluarkan sebesar Rp1.487.000. Yang kedua dari rincian anggaran yaitu variable cost atau biaya variabel. Untuk variable cost terdiri atas biaya listrik dan air dengan total Rp400.000 serta biaya bahan yang di dalamnya terdapat biji pepaya, susu cair, air mineral, susu kental manis, es batu, kristal, sirup, vanila, dan sirup brown sugar dengan total Rp4.505.000. Jadi jumlah dari variable cost yang terdiri dari total biaya listrik dan air yaitu Rp400.000 ditambah total biaya bahan Rp4.505.000, maka jumlahnya sebesar Rp4.905.000.
Yang ketiga dari rincian anggaran yaitu total cost atau total biaya, yaitu fixed cost biaya tetap sebesar 1.487.000 ditambah dengan variable cost sebesar 4.905.000, maka totalnya menjadi 6.392.000. Selanjutnya yaitu harga pokok produksi atau HPP diperoleh dari total cost sebesar 6.392.000 dibagi dengan jumlah unit. Di sini kami menggunakan 500 botol, jadi HPP-nya diperoleh 12.784. Selanjutnya harga jual, omset, dan laba. Untuk harga jual, produk kami ditentukan sebesar 20.000, sementara omset diperoleh dari harga jual yaitu 20.000 dikali dengan jumlah unit sebesar 500 botol, jadi omset yang diperoleh yaitu 10 juta. Untuk total HPP diperoleh dari HPP sebesar Rp12.784 dikali dengan jumlah unit yaitu 500 botol, maka total HPP yaitu 6.392.000. Dan untuk laba dari omset yang dihasilkan sebesar 10 juta dikurangi dengan total HPP 6.392.000. Jadi laba yang diperoleh yaitu 3.608.000 dalam kurun waktu 1 bulan. Selanjutnya yaitu BEP. Untuk mencari BEP yaitu variable cost sebesar 4.905.000 dibagi dengan harga jual per unit yaitu 20.000, maka menghasilkan BEP sebesar 245 botol. Dan yang terakhir yaitu payback periode, yakni diperoleh dari total cost yang diketahui 6.392.000 dibagi dengan laba yaitu 3.608.000, sehingga menghasilkan 2 kali kegiatan produksi dan penjualan. Perkenalkan, nama saya Olivia Putriananda, NPM 1910401337. Bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partners, ada toko bahan baku. Key activities, membeli biji pepaya yang berkualitas, mengolah biji pepaya menjadi kopi. Key resource, SDM terampil, bahan yang berkualitas, dan peralatan pembuatan kopi. Value position, menyajikan minuman kopi non kafein dan minuman yang bermanfaat bagi kesehatan. Relationship, pelayanan secara langsung dan via online. Masuk ke channels, ada Instagram, WhatsApp, e-commerce, dan food delivery. Customer segmen lokasi di pinggir jalan raya, main hotel, pelanggan kelas menengah, segmen demografi, pria atau wanita, hingga dari lansia hingga remaja. Cost struktur, biaya bahan baku, proses pengolahan produk, biaya marketing, biaya packing. Venue street, penjualan online, penjualan langsung, jualan produk melalui franchise. Packaging, yang pertama ada keunikan. Logo pada produk kami dapat diingat dengan mudah karena keunikannya, dengan logo gambar pepaya yang menjadi ciri khas keunikan. Dua, estetika, desain botol dan stiker pada packaging produk kami ini memiliki visual design, warna dan tulisan yang mampu menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, keseragaman, mempertahankan keseragaman dalam kesatuan. Logo produk yang terdapat di packaging dengan bahan baku yang digunakan yaitu biji pepaya. Yang keempat, perbedaan, terdapat pada bahan baku yang berbeda, terdapat pada bahan baku yang digunakan yaitu biji pepaya yang memiliki banyak manfaat. Yang kelima, bahan baku yang digunakan yaitu biji pepaya, air mineral, susu cair, SKN, es batu, sirup vanila, dan sirup brown sugar. Layanan konsumen, yaitu semua kalangan dari muda-mudi hingga lansia, karena memiliki banyak manfaat. Yang ketujuh, kompetitor. Tentu banyak kompetitor dengan biji kopi yang berbeda. Dengan adanya biji kopi pepaya menjadi terobosan.
Packaging versus harga. Harga produk 20.000 per botol. Harga packaging 1.300. Packaging versus HPP. HPP sebulan 6.392.000 dibagi 500 botol sama dengan 12.780. Packaging 1.300 per botol. Riset pasar. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda kemasan apa yang cocok untuk produk kopi? Option yang pertama, botol plastik, cup kertas, dan Tetra Pak. Pertanyaan yang kedua, hal apa yang menjadi daya tarik utama produk minuman kopi? Pertanyaan ketiga, variasi apa yang Anda sukai untuk produk minuman kopi? Pertanyaan 4, dalam minuman kopi, hal apa yang Anda utamakan? Opsi, rasa kopi, kualitas kopi, packaging kopi, atau keunikan kopi. Pertanyaan kelima, seberapa sering Anda membeli kopi dalam konsumsi 1-3 kali seminggu? Yang kedua, 4-7 kali seminggu. Yang ketiga, 7-10 kali seminggu. Yang keempat, di atas 10 kali dalam seminggu. Pertanyaan ke-6, menurut Anda hal apa yang tidak ada dari produk kopi yang ada di sekitar Anda? Pertanyaan ke-7, bagaimana menurut Anda pemberian informasi minuman kopi melalui media sosial? Pertanyaan ke-8, menurut Anda berapa kisaran harga kopi yang sering Anda beli? Option yang pertama 15.000 sampai 20.000, yang kedua 20.000 sampai 25.000, yang ketiga 25.000 sampai 30.000, yang keempat 35.000 sampai 40.000. Pertanyaan ke-9, menurut Anda lebih nyaman membeli kopi secara online atau langsung? Pertanyaan ke-10, bagaimana tentang kopi tanpa kafein pada produk minuman kopi? Apa kira-kira Anda akan berminat untuk membeli?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya di Orator Mineda akan memberikan kesan dan pesan kepada praktikum ini. Bagi saya tentu saja lebih banyak manfaat yang dapat kami ambil, terutama bagi saya pribadi, baik dari sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai individu, kami belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas apa yang sudah dibagi atau deadline yang sudah ditentukan oleh dosen. Dari situ kami belajar untuk lebih disiplin. Dan tentu saja sebagai ketua kelompok, saya belajar banyak untuk dapat menghandle para teman-teman, juga memberikan pelajaran-pelajaran agar kami semua dapat berkembang. Untuk kesan berikutnya, dengan melalui mata kuliah ini, tentu saja kami dapat belajar bagaimana cara mempersiapkan sebuah usaha, baik yang mulai dari berskala kecil sampai yang berskala besar, dari apa yang difikirkan sebagai ide sampai bagaimana cara kita melakukan produksi, distribusi, sampai pemasaran. Tentu saja dengan mata kuliah ini juga kami dapat belajar banyak bagaimana menghitung dan mempersiapkan usaha yang kami akan rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Dan ketika tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita juga punya planning, rencana untuk menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja pesan dan kesan dari saya. Semoga kelas saya, terutama saya juga, bisa memberikan dampak yang baik buat negara untuk masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Untuk kesan selama pengerjaan pembuatan minuman kopi, kini kita menjadi lebih tahu manfaat dari biji pepaya yang kebanyakan orang menganggapnya remeh. Sehingga kita menjadi tertantang untuk menciptakan sebuah produk minuman kopi dari biji pepaya tersebut. Dan kesan saya untuk mata kuliah praktikum KWU yaitu kita memperoleh banyak ilmu seperti cara untuk berbisnis, menjual produk buatan sendiri yang dapat mengeluarkan potensi terbaik kami, serta melatih jiwa kewirausahaan saya dan teman-teman untuk berani memulai usaha. Sementara, pesan dalam pengerjaan pembuatan minuman kopi lebih diperhatikan kembali kualitas produk sehingga dapat mempertahankan ciri khasnya, yaitu non-kafein serta lebih meningkatkan inovasi. Sementara, pesan untuk praktikum KWU alangkah baiknya menghadirkan seseorang yang berhasil menjalankan bisnis wirausaha di salah satu pertemuan mata kuliah praktikum KWU sehingga mahasiswa dapat sharing-sharing atau menanyakan cara menghadapi kendala dalam berwirausaha. Pesan dan kesan. Pesan saya selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan yaitu banyak diantaranya saya mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran tentang kewirausahaan dan cara bagaimana menjadi wirausaha yang baik dan benar dengan tujuan menjadi wirausaha yang baik. Pesan saya setelah menempuh mata kuliah kewirausahaan, semoga saya dan teman-teman dapat menjadi pribadi yang lebih kreatif dan memiliki jiwa usaha yang lebih, agar kita bisa lebih mudah membuka lapangan pekerjaan sendiri atau menjadi wirausaha. Untuk kesan dan pesan yang pertama yaitu untuk kelompok saya. Dalam kelompok ini saya dapat belajar memegang tanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan oleh ketua kelompok saya. Kesan dari saya untuk mata kuliah praktikum kewirausahaan ini, saya mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan lebih dalam berwirausaha. Saya juga mengetahui langkah awal yang harus dilakukan ketika ingin berwirausaha, seperti menentukan produk yang akan dijual, menentukan segmen pasar, menentukan logo dan packaging, dan lain sebagainya. Pesan saya untuk mata kuliah praktikum kewirausahaan ini yaitu semoga setelah menempuh mata kuliah ini saya dan teman-teman dapat memanfaatkan ilmu dan menjadi lebih berani dalam berwirausaha sehingga nantinya usaha yang kami dirikan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan bermanfaat bagi setiap orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.